Jadi wajar kalau dia dicap radikal, karena salah satu kriteria radikal yang disampaikan oleh BNPT adalah ketika orang atau kelompok itu mengikuti paham transnasional khilafah. Nah, UAS sudah masuk di situ, maka tidak salah ketika warga masyarakat Purworejo, walaupun saya tidak tahu nih kelompok mana, menolak kedatangan Abdul Somad. Hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sedang ramai menjadi perbincangan rencana tabligh akbar Ustadz Abdul Somad atau yang sering saya sebut Abdul Somad di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nah, rencananya tabligh akbar itu akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli besok. Berarti hari apa itu? Hari Sabtu ya kalau nggak salah ya. Nah, terkait dengan rencana tersebut ada terpasang spanduk penolakan UAS di Purworejo karena dianggap sebagai penceramah radikal. Ya, anggapan ini menurut saya tidak aneh karena memang UAS itu dalam rekam jejak ceramahnya, digitalnya pernah menyerukan paham khilafah. Dan itu sepanjang yang saya tahu lebih dari satu kali momen ya, dia menyerukan tentang khilafah. Nah, selain itu UAS juga pernah menyerang simbol agama Nasrani, salib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantarang. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali kita dihebohkan oleh Ustaz Abdul Somad, di mana diberitakan bahwa Ustaz Abdul Somad kembali ditolak untuk datang membawakan ceramah di daerah Purworejo. Ya, seperti viral di berbagai media sosial, ini ada berita bahwa warga bela Abdul Somad, warga Purworejo cabut spanduk tolak UAS provokator. Begitu media yang memberitakan. Terkini Jakarta, warga Purworejo merekam kegiatan mereka mencabut spanduk tolak UAS yang ada di daerahnya. Spanduk yang dicabut tidak tertulis keterangan atas nama warga atau berasal dari mana, melainkan hanya warna bendera merah putih dengan lambang Garuda. Dalam spanduk itu tertulis tolak Abdul Somad, jika masih ingin Pancasila ada, Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada keterangan dari mana spanduk tersebut. Pencopotan spanduk provokator ujar si perekam ketika menyorot spanduk lainnya tentang penolakan UAS. Jadi di sini para warga yang kemudian mencabut spanduk yang bertebaran terkait dengan penolakan Ustaz Abdul Somad di daerah Purworejo, sehingga mereka kemudian membersihkan spanduk itu yang dipasang oleh orang yang tidak dikenal. Yang jelas bahwa memang ada orang yang kemudian tidak menginginkan Ustaz Abdul Somad untuk datang membawakan ceramah di Purworejo. Sebagaimana sebelumnya juga ya, sebagaimana kita tahu dia pernah ditolak ya juga di beberapa tempat dan kali ini terulang kembali. Nah, ada pengakuan dari seorang kiai muda, ini saya bacakan beritanya. Wan Fakih, penolakan UAS karena rekam jejak ceramah. Ya, Purworejo, Magelang, Express.com. Tokoh Kiai Muda Purworejo Habib Fakih Muqaddam Al-Bakfud, pengasuh Pondok Pesantren Al-Iman Bulus, turut berkomentar soal rencana kehadiran Ustaz Somad alias UAS di Kabupaten Purworejo cukup menghebohkan publik. Pasca beredar pamflet dan baliho informasi pengajian di beberapa titik Kabupaten Purworejo, banyak beredar benar penolakan dari masyarakat Kabupaten Purworejo.
yang menyampaikan bahwa penolakan warga Purworejo sangat dapat dipahami karena rekam jejak UAS yang memang saya bisa memahami masyarakat yang menolak. Saya tegaskan saya juga menolak. Kenapa? Karena rekam jejak kontroversi beliau sudah banyak dan memang cukup meresahkan kita semua teranya. Jadi jangan dibilang dengarkan dulu ceramahnya, nanti kan bisa dinilai. Dinilai bagaimana? Rekam jejak digitalnya kan sudah jelas bahwa beliau ini memang beberapa kali mengeluarkan pendapat yang keras dan mengkampanyekan khilafah. Tentu ini tidak tepat disampaikan di negara Indonesia yang telah dibangun di atas fondasi Pancasila tambahnya. Selain itu Habib Fakih juga mengajak. Habib Fakih mengajak masyarakat untuk cerdas dan tidak mudah digiring opini bahwa masyarakat Purworejo menolak adanya pengajian. Saya yakin masyarakat Purworejo cerdas, jangan mudahlah digiring dengan opini kita menolak pengajian. Siapa yang tidak suka pengajian? Purworejo ini kota kiai dan santri. Semua suka pengajian dan semua suka sholawatan. Kita tolak UAS-nya bukan pengajiannya, tegas Habib. Kalau memang tujuannya agar semuanya damai, tentram dan berdakwah, pilihlah ustaz atau kiai yang tidak kontroversi biar tujuan ngaji itu bisa jernih. Jadi memang bahwa rencana kedatangan Ustadz Abdul Somad itu kemudian ditolak oleh orang yang tidak dikenal karena dia hanya memasang pamflet, kemudian baliho yang tidak menyebutkan siapa dari mana ya, tetapi hanya menyebutkan tolak Ustadz Abdul Somad. Dan itu menurut salah seorang kiai muda di sana bahwa itu disebabkan karena rekam jejak Ustadz Abdul Somad yang memang selalu mengkampanyekan paham-paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kita tidak bisa menafikan bahwa Ustadz Abdul Somad pernah mengkampanyekan khilafah ya dalam sebuah tayangan ceramahnya bahwa solusi umat Islam adalah khilafah. Nah, itu yang dia ulang-ulang. Jawa Tengah. Jadi wajar juga ketika muncul penolakan di sana. Ya, biasanya memang penolakan UAS ini muncul dari kelompok Nahdien, karena memang kelompok Nahdien sangat tegas di dalam menolak paham-paham radikal. Nah, akan tetapi mengacu dari sejumlah peristiwa kedatangan UAS yang dikawal oleh aparat di Bogor, kemudian di Madura dulu gitu, bahkan tangannya diciumi oleh polisi, oleh aparat gitu ya. Maka untuk warga masyarakat Purworejo, kalau saya boleh usul saran, biarin aja lah, biarkan saja. Biarkan dalam konteks bukan berarti setuju atas ajaran khilafahismenya, intoleransi yang kerap beberapa kali disampaikan oleh Abdul Somad, bukan. Tetapi karena kita melihat sikap aparat keamanan yang ambigu, kita melihat sikap aparat keamanan yang tidak tegas terhadap paham transnasional di negara ini. Tidak tegas karena sampai hari ini para distributor, para agen-agen paham ideologi ini dibiarkan oleh aparat kita. Jadi kalau kita nanti kenceng-kenceng di sana, sama aja kita dibenturkan dengan umat lain. Jadi biarkan, nggak apa-apa lah. Mungkin aparat atau mungkin negara kita memandang paham transnasional khilafah ini tidak terlalu berbahaya. Tidak terlalu berbahaya bagi NKRI. Ya mudah-mudahan demikian. Dan ini kemudian menjadikan sebagian masyarakat di Indonesia termasuk di Purworejo menjadikan bahwa tidak pas Ustadz Abdul Somad membawakan pengajian atau ceramah karena jelas beliau memiliki ideologi yang berbeda dengan ideologi Pancasila. Seperti itu, saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.